Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu permasalahan yang sering kita temui di peternakan babi, yaitu perihal ketidakseimbangan nutrisi dalam pakan babi. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan I. Nengakerta Besung MSI. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syarifah Safina Najah dengan NIM 2309511009 dari kelas C angkatan 2023. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang latar belakang kasus, permasalahan, tujuan kasus, pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Baiklah, yang pertama itu latar belakang masalah. Ketidakseimbangan nutrisi pada pakan akan berpengaruh terhadap produktivitas ternak babi. Pakan memegang peran utama dalam komponen peternakan babi, yaitu sekitar 70 sampai dengan 80%. Pemberian pakan ini harus sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan babi pada setiap fase hidupnya, fase starter, grower, serta finisher. Biasanya, peternakan kecil itu memberikan pakan sisa dapur atau limbah restoran serta dedak formulasi. Namun hal ini nutrisi tidak seimbang. Apabila nutrisi tidak seimbang, maka hal tersebut akan mengganggu pertumbuhan pada babi. Pertumbuhan menjadi tidak optimal dan resiko terkena penyakit menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, permasalahan apa saja yang akan dibahas, yaitu yang pertama, apa penyebab umum ketidakseimbangan nutrisi dalam pakan babi. Yang kedua itu, bagaimana dampaknya terhadap produktivitas ternak. Serta yang ketiga itu, solusi apa yang bisa diterapkan oleh peternak skala kecil dan menengah untuk menangani kasus tersebut. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk menjelaskan apa itu ketidakseimbangan nutrisi dalam pakan babi, untuk menguraikan dampak terhadap performa, pertumbuhan, dan efisiensi produk, serta menyajikan solusi praktis agar pakan lebih seimbang dan efisiensi secara biaya. Baiklah, selanjutnya masuk ke pembahasan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian ketidakseimbangan nutrisi. Ketidakseimbangan ini terjadi ketika kandungan nutrien dalam pakan tidak sesuai dengan standar kebutuhan NRC atau National Research Council. Nutrien utama ini terdiri dari protein, energi, serat, vitamin, mineral, dan juga air. Case-based learning berdasarkan kasus ini itu terdapat peternak menggunakan limbah restoran sebagai pakan utama. Nah, berdasarkan dari CBL tersebut dianalisis, mereka hanya memberikan protein kasar sekitar 12,02%, di mana ini lebih rendah dari standar NRC yang menyarankan untuk 13,4 sampai dengan 17,1%. Untuk bahan keringnya sendiri itu diberikan sekitar 79,19%, namun untuk idealnya itu harusnya lebih dari 90%. Sehingga dampaknya babi hanya mencapai kurang lebih 88 kg dalam 6 bulan. Namun pada normalnya itu babi bisa mendapatkan 120 sampai dengan 130 kg. Apabila konservasi pakan buruk, pakannya akan tetap banyak, namun pertumbuhan akan menjadi lambat. Lalu selain itu, limbah nitrogen menjadi meningkat. Hal ini akan menyebabkan masalah lingkungan seperti amonia, bau, serta pencemaran air. Selanjutnya di sini saya juga akan membahas tentang bentuk-bentuk ketidakseimbangan nutrisi itu tadi. Apabila protein rendah, maka hal yang akan terjadi pada babi itu babi akan mengalami pertumbuhan otot yang terhambat serta imunitas menurun. Lalu apabila energi berlebih namun protein tidak mencukupi, hal yang akan terjadi itu lemak tubuh pada babi akan meningkat namun efisiensi pada pakan akan turun. Selain itu apabila vitamin dan mineral kurang, babi akan mengalami anemia, kelainan tulang, bahkan ada kemungkinan untuk babi mengalami sistem saraf yang terganggu. Selanjutnya itu kadar air yang tinggi.
apabila terlalu banyak kadar air dalam pakan, itu pakan akan menjadi lebih mudah busuk dan akan menyebabkan diare pada babi. Lalu penyebab umum di lapangan yang menyebabkan kekurangan ketidakseimbangan nutrisi pada pakan babi itu biasanya itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti peternak tidak tahu standar kebutuhan nutrien per fase, mengandalkan pakan limbah atau bahan lokal murah tanpa analisis nilai gizi, tidak tersedia alat atau formula untuk meransum, serta tidak adanya pendamping teknis dari penyuluh atau pakar pakan. Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang ketidakseimbangan nutrisi pada pakan babi. Lalu kesimpulannya adalah ketidakseimbangan nutrisi dalam pakan ini masih menjadi masalah yang serius, terutama di peternakan kecil dan tradisional. Dampaknya itu dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan dan bobot badan, efisiensi pakan yang buruk, serta masalah kesehatan dan lingkungan. Upaya peningkatan nutrisi akan memiliki dampak yang langsung pada peningkatan produktivitas pada ternak. Nah, berdasarkan kasus yang telah dibahas tadi, ada beberapa saran atau masukan yang dapat dilakukan oleh para peternak, baik itu pada peternak skala kecil ataupun menengah. Yaitu, yang pertama, kita bisa melakukan edukasi dan pelatihan peternak tentang kebutuhan nutrien babi berdasarkan fase hidupnya. Kedua, formulasi ransum sederhana dengan campuran bahan lokal dan bahan penyeimbang seperti bungkil kedelai, tepung ikan, serta mineral premis. Yang ketiga itu dapat melakukan pemerintah dan perguruan tinggi bisa menyediakan alat bantuan seperti aplikasi atau panduan formulasi pakan, serta pelatihan langsung ke peternak. Selanjutnya itu kita bisa peternak perlu melakukan pencatatan dan konsumsi pakan untuk evaluasi efisiensi. Sehingga apabila keempat saran tadi dilakukan, kemungkinan untuk ketidakseimbangan nutrisi pada pakan babi itu lebih berkurang sehingga babi akan tumbuh dengan normal dan sehat. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai permasalahan pada peternakan babi, yaitu ketidakseimbangan nutrisi pada pakan babi. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dengan Paramasanti Om Santi Santi Om. Bye-bye.